Selamat siang, saya Farul Ulum dari MTI 2022 akan menjelaskan masalah analisa masa kerja pegawai negeri sipil dengan tingkat pendidikan pada pemerintah Kabupaten Kediri. Sebagai pendahuluan, pemerintah Kabupaten Kediri adalah instansi pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan saat ini memiliki PNS sebanyak 8.222 pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri, yang terdiri dari pegawai struktural dan fungsional. Pegawai struktural itu adalah pegawai yang mendiami bekerja di kantor, maksudnya bekerja di kantor, dan pegawai fungsional itu adalah pegawai yang bekerja di UPT. UPT itu unit pelayanan tingkat daerah, misal seperti guru, perawat, dokter, dan sebagainya. PNS itu adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh instansi pemerintah yang menduduki suatu jabatan tertentu dan bekerja untuk melayani masyarakat. Untuk menduduki suatu jabatan tertentu itu dibutuhkan kompetensi, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Jadi saat pegawai pemerintah itu direkrut atau diangkat, itu harus memiliki tingkat pendidikan formal yang sudah ada. Lalu kenapa saya mengambil topik ini? Karena seperti yang banyak diketahui di instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang kami buat untuk penelitian ini, PNS itu cenderung tidak mau meningkatkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi misalnya dia waktu diangkat pertama kali sudah menduduki jabatan strata 1, kebanyakan dari mereka meskipun sudah lama bekerja, belasan tahun bahkan puluhan tahun, kadang banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebenarnya fungsi dari jenjang pendidikan ini juga untuk salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dari pegawai dan juga untuk meningkatkan pangkat atau golongan pegawai tersebut. Data pendidikan pegawai yang berada di pemerintah Kabupaten Kediri saat ini adalah sebagai berikut. Pendidikan yang masih pendidikannya SD itu ada 41, yang tingkat pendidikannya SLTP atau SMP itu 111, pendidikan SMA atau SLTA SMK dan sederajat itu ada 981. Kemudian selanjutnya pendidikan D1 itu ada 37, D2 itu ada 254 pegawai, D3 ini banyak, yang di perawat itu ada 928 misalnya. Kemudian D4 ada 123. Ini ada pendidikan yang terbanyak di pemerintah Kabupaten Kediri adalah pendidikan S1 sebanyak 5.366, S2-nya hanya 376, dan S3 hanya 5. Ini datanya adalah data per 1 September tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah benar bahwa sebagian besar PNS di Kabupaten Kediri
tidak meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk membuktikan apakah jangka waktu bekerja PNS itu berpengaruh terhadap peningkatan jenjang pendidikan PNS. Jadi maksudnya adalah apakah PNS yang lama bekerja itu mempunyai keinginan untuk semakin lama bekerja, apakah dia meningkatkan kompetensi dengan meningkatkan jenjang pendidikannya atau tidak. Seperti itu. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan kepada PNS saja di pemerintah Kabupaten Kediri, sebab seperti yang kita tahu bahwa pegawai pemerintah itu selain PNS itu ada P3K yang saat beberapa tahun ini sudah mulai diangkat, namun karena peraturan perundang-undangan dari P3K masih belum komplit, belum jelas masalah pengembangan kompetensinya, jadi saya sebagai peneliti hanya membatasi sebagai pegawai PNS saja yang kami teliti. Kemudian penelitian menggunakan data PNS Kabupaten Kediri per 1 September 2022 dengan jumlah pegawai seperti yang tadi, yaitu 8.222 orang. Itu tidak termasuk orang-orang yang akan memasuki masa purna tugas pada bulan depan. Kemudian tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang diakui oleh BKN yang sesuai prosedur. Maksudnya adalah kadang ada PNS yang melakukan pendidikan formal tidak sesuai prosedur, sehingga pendidikan tersebut tidak diakui meskipun mereka meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Sebab kadang ada pegawai PNS itu yang diangkat dengan ijazah tertentu, namun sebenarnya pegawai tersebut sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi. Misal dia diangkat sebagai guru dengan ijazah S1, namun dia sebenarnya sudah memiliki ijazah S2. Namun karena yang dibutuhkan adalah ijazahnya adalah S1, maka mereka tetap menggunakan ijazah S1. Kemudian masalah yang keempat adalah penelitian tidak terpengaruh dengan adanya hambatan dari prosedur pengajuan peningkatan pendidikan. Maksudnya ini adalah kadang ada PNS yang mengajukan peningkatan kompetensi pendidikannya, namun terhambat oleh prosedural itu di luar kemauan dia, yaitu misal seperti tidak diberi izin oleh atasan dengan alasan apapun itu. Kemudian ada tidak sesuainya, tidak memenuhi persyaratan. Pendidikan formal yang dituju tidak memiliki persyaratan yang ditentukan, misal minimal akreditasinya adalah B, atau minimal jaraknya dari tempat kerja itu harus di bawah 60 kilo dan sebagainya. Manfaat penelitian ini, peneliti berharap agar setelah dilakukan penelitian, pemerintah Kabupaten Kediri dapat berfokus dalam membuat kebijakan pengembangan kompetensi pegawai yang dapat dilakukan dengan peningkatan jenjang pendidikan. Jadi pengembangan kompetensi pegawai itu ada berbagai macam.
cara, salah satunya adalah pendidikan formal. Selain itu ada diklat, kemudian ada sosialisasi, ada webinar dan sebagainya. Oke, dasar teori dari penelitian ini adalah PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang di dalamnya terdapat pasal yang menyebutkan bahwa PNS wajib memberi kesempatan bawahan untuk mengembangkan karir. Salah satu cara untuk mengembangkan karir itu adalah dengan melakukan peningkatan pendidikan formal. Jadi pangkat dari pegawai negeri sipil itu dibatasi oleh jenjang pendidikan yang dia peroleh. Jadi misal jenjang pendidikan D3 itu pangkat maksimalnya adalah penata, atau kalau golongan itu 3C. Kemudian Perbup Kediri, Peraturan Bupati, Peraturan Bupati Kediri nomor 66 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi pegawai, yang di dalam pasal 1 itu menyebutkan bahwa tugas belajar adalah tugas yang diberikan PPK atau pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah bupati, kepada PNS untuk melakukan pendidikan formal, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada metode statistik, yaitu metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah menggunakan metode pengujian T-test. Oke. Metode dalam melakukan penelitian ada 4, yaitu pengambilan data, kemudian penyajian data, kemudian hipotesis dan pengujian hipotesis. Pengambilan data ini kita ambil langsung dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, data mentah yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri berupa Excel. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik nanti. Lalu kami membuat hipotesis bahwa lebih dari 20% PNS tidak meningkatkan jenjang pendidikan. Nah, kemudian kita akan melakukan hipotesis tersebut menggunakan T-test dengan 2 populasi yang dependen. Populasi pertama adalah lama PNS tersebut bekerja, kemudian populasi kedua adalah peningkatan jenjang pendidikan. Oke, pengambilan data itu adalah waktu pengambilan data kita mengambil langsung dari data primer, yaitu di pemerintah Kabupaten Kediri langsung berupa Excel. Kemudian kita proses data tersebut, kita buang data-data yang tidak kita butuhkan dalam penelitian ini, kemudian kita konversi pendidikan yang ada, sebab pada data mentah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kediri tersebut datanya masih berupa data penyebutan tentang jenjang, misal SD, SMP, SMA. Nah, kita konversi menjadi angka agar dapat kita hitung. Kemudian kita hitung masa kerja masing-masing pegawai dengan melihat pada NIP masing-masing pegawai. Kemudian kita hitung dengan per 1 September 2022. Muncullah data populasi yang didapatkan
dari data populasi itu sampel yang kita ambil adalah sebesar 4,22%, yaitu sebanyak 365 data. Sebab jika kita melakukan pengujian terhadap semua data atau parameter, itu terlalu banyak datanya karena ada 8.222, sehingga kita ambil sampelnya saja. Nah, ini adalah data yang telah kita konversi menjadi data yang kita butuhkan. Ya. Nah, ini contohnya data 10 data saja, cukup ini. Nah, ini jadi misal seperti Ibu Sulastri Ningrum ini telah bekerja selama 32 tahun, diambil dari masa awal bekerja. Pendidikan awalnya adalah SMA yang kita konversi ke dalam angka adalah 3, dan pendidikan saat ini adalah D1 yang kita konversi ke dalam angka adalah 4, sehingga dia mengalami 1 kali peningkatan jenjang pendidikan. Nah, seperti itu datanya yang akan kita proses. Semuanya datanya seperti itu. Nah, seperti ini ada yang 00, ini berarti dia pendidikan awalnya D2, pendidikan saat ini tetap D2, jadi tidak mengalami peningkatan jenjang pendidikan. Oke. Ini adalah penyajian datanya dari data sampel. Kita bagi 2. Kita buat kelas datanya itu adalah pegawai yang mengalami peningkatan jenjang pendidikan dari 0, dari tidak melakukan ini adalah lama bekerja. Nah, lama bekerja ini dari 0 tahun sampai 5 tahun. 0 tahun ini adalah pegawai CPNS yang masih bekerja kurang dari 1 tahun. Nah, itu kita ambil kelasnya ada 6. Jadi kita ada seperti ini frekuensinya. Kalau dibentukkan dalam grafik, nah seperti ini. 52 orang itu bekerja antara 0 sampai 5 tahun, 35 orang bekerja antara 6 sampai 11 tahun, dan seterusnya. Kemudian ini adalah data pendidikan. Jadi kita konversi, ini adalah pengkonversiannya. Dari SD itu adalah kita konversi dalam angka 1, SMP 2 hingga S3 10. Nah, kemudian dari tabel ini ada dari sampel tersebut ada 197 orang itu tidak melakukan peningkatan jenjang pendidikan. Selanjutnya ada 21 orang pendidikannya naik 1, entah itu dari D1 ke D2 atau dari D4 ke S1 dan sebagainya. Nah, kemudian seterusnya datanya seperti itu. Nah, hipotesa kali ini adalah lebih dari 20% PNS di Kabupaten Kediri tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa kok seperti itu? Karena memang trennya trennya di pemerintah Kabupaten Kediri itu setiap PNS yang ditanya apakah mau melanjutkan atau tetap, mereka cenderung menjawab tetap. Nggak tahu kenapa masalahnya. Oke, dari data-data tersebut kita mendapatkan confidence level itu 95% dari hipotesanya. Kemudian hipotesis statementnya adalah sebanyak 0,2
lebih dari 0,2 atau sama dengan 0,2 pegawai, seluruh pegawai ya, itu tidak melakukan peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu yang diklaim. H1-nya adalah kurang dari 0,2. Degree of freedom kita itu adalah sampel, dikurangi 1 hanya mendapatkan 364. Kemudian critical value kita menggunakan table, kita mendapatkan 1,6491. Karena kita menggunakan dua populasi yang independen, maka minnya adalah tidak dari satu populasi, itu dari ini paired data min, yaitu jumlah dari populasi tersebut dibagi dengan n, hasilnya seperti ini. Kemudian standar deviasi standar deviasi untuk paired min adalah diketahui 1442,175. Oke. Pada pengujian hipotesis kita menggunakan kurva normal one tail dengan confidence level 95%, yaitu seperti ini. Reject area ada di atas 1,6491. Maka confidence levelnya 95 ini, maka approval area ada di sebelah kiri. Untuk menguji hipotesis itu kita menggunakan t-test, yaitu dengan persamaan seperti ini. Diketahui akhirnya setelah dimasukkan semua data ke dalam rumus, ke dalam persamaan, maka hasil yang didapatkan itu adalah 0,000152 sekian. Kita masukkan hasil ini ke dalam kurva, akan muncul hasil hipotesisnya adalah T yang kita temukan itu ada di titik ini, dan reject area ada di sekitar sini. Ya, jadi hipotesanya fail to reject ya. Jadi benar bahwa lebih dari 20% pegawai ini hasilnya, resultnya seperti ini. Demikian hipotesis null gagal ditolak atau fail to reject dikarenakan nilai P berada di luar rejection area, yaitu dari sampel sebanyak 365 pegawai, lebih dari 20% tidak meningkatkan jenjang pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi hasilnya adalah failed to reject. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.